Puji Tuhan, saya ucapkan shalom. Selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam ibadah minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yakin bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah. Oleh sebab itu mari kita sama-sama belajar. Kita bersabar dan bertaat untuk menantikan waktu Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih saat yang indah kembali kami berdatang berbakti kepada Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar kami mau siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Kau tolong kami Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami terima boleh menjadi kekuatan di dalam kami mengikut Tuhan, untuk kami boleh belajar sabar dan taat menantikan waktu Tuhan, karena waktu Tuhan sangat indah dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sebentar melayani firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah mingguan, yaitu tanggal 7 Juli 2020. Tuhan berkati kita semuanya. Tuhan telah memimpin kita sampai pada saat ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul yaitu Tuhan mengasihi umatnya. Bagaimana Tuhan memelihara umatnya? Yaitu dimaksudkan bahwa umatnya itu harus berpengetahuan. Yang kedua, apa yang dibuatnya itu berhasil. Yang ketiga, yaitu Tuhan memberikan berkat dengan takut akan Tuhan. Kita baca di dalam Amsal Sulaiman pasal yang pertama ayat 7 demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Puji Tuhan, saudara, bahwa di sini dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah beberapa sifat yang harus kita lakukan. Takut akan Tuhan adalah yang pertama, tidak pernah bohong, yaitu jujur di dalam kehidupannya. Yang kedua, yaitu mendengarkan ajaran dari orang tua kita. Yang ketiga, hidup memuliakan Tuhan. Itu adalah satu taat kepada Tuhan, atau dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Di sini adalah dikatakan taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada firman Tuhan, dan lain sebagainya. Maka di sini kalau kita taat kepada Tuhan, kita adalah awal daripada pengetahuan. Jadi kalau kita masih belajar, kita harus taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, dan taat kepada aturan-aturan sekolahan, mungkin juga taat untuk berkelakuan. Di sini akan awal dari satu pengetahuan, dan ini adalah bertujuan pengetahuan yang benar. Sebab orang yang tidak taat itu tidak akan mendapatkan pengetahuan yang benar di dalam kehidupannya. Jadi saudara, takut akan Tuhan adalah menghasilkan satu pengetahuan. Kalau pada saat-saat ini saudara, kita harus banyak pengetahuan, banyak pengetahuan, pengertian dari sana di sini untuk kita melangkah ke depan. Jadi kalau kita tidak banyak pengetahuan di sini, kita akan hidup di dalam keterpurukan. Yang kedua, bahwa Tuhan memberikan supaya kita apa yang kita berbuat yaitu berhasil. Itu di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua sampai yang ketiga kami bacakan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada waktunya. Kalau tadi adalah taat kepada Tuhan, adalah menghasilkan pengetahuan. Yang kedua di sini bahwa yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Kalau sekarang saudara, banyak orang yang merenungkan nasib, merenungkan apa saudara kegiatan. Kalau kita merenungkan kapan kita mau bisa berbakti, bersekutu bersama-sama di gereja,
itu direnungkan kapan itu akan terjadi. Kalau orang usaha merenungkan kapan usaha kita dibuka. Kalau orang bekerja merenungkan kapan aku bisa bekerja. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa mengajak kita supaya merenungkan Torah Tuhan siang dan malam, merenungkan firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu ajaib. Firman Tuhan itu kuasa. Firman Tuhan itu bisa diandalkan. Itulah perenungan kita. Jadi kita merenungkan Torah Tuhan, yaitu kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu, supaya ada di dalam diri kita, supaya kita mampu untuk hidup di dalam masa-masa sekarang ini. Supaya apa? Supaya apa yang kita perbuat itu berhasil. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi kita merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya ada keyakinan bahwa aku berhasil. Di dalam hidupku berhasil. Di dalam masa seperti ini supaya aku berhasil. Sekarang mungkin tidak berhasil, tapi mungkin hari depan, mungkin besok bulan depan. Kita ada satu pergumulan, aku akan berhasil. Karena apa? Karena aku merenungkan firman Tuhan. Dan aku percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Bagi orang semua yang percaya kepada Dia, Tuhan tidak akan meninggalkan di dalam kehidupan kita. Yang penting bahwa firman Tuhan selalu kita baca, selalu kita renungkan siang dan malam. Terjadilah firman di dalam kehidupan kita, hidup, bertumbuh dan berkembang. Dikatakan bahwa menghasilkan, dikatakan ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Menghasilkan buah pada musimnya. Kalau seorang petani menanam padi pada musimnya, akan menuai padi itu. Kalau kita seorang anak Tuhan, kita mengharapkan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan Tuhan tidak akan melupakan itu. Tuhan harus memberikan satu hasil di dalam kehidupan kita, apapun yang kita perbuat. Jadi kami ulangi, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang pertama di sini berhasil. Dan apa yang tidak akan layu daunnya. Kita sebagai anak Tuhan, firman Tuhan itu adalah sebagai cahaya. Kalau firman Tuhan ada di dalam kehidupan hati kita, muka kita bercahaya, tidak menampakkan kesusahan, tapi menampakkan damai sejahtera, menampakkan kecukupan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, mungkin saudara kita mengalami suatu PHK, mungkin mengalami usahanya, sekarang usahanya mungkin tidak berjalan. Mungkin usahanya sekarang adalah semakin tidak baik. Tapi percayalah kepada firman ini, bahwa firman ini apa yang kita perbuat akan
akan berhasil apa yang kita berbuat. Yakinlah keberhasilan di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita menghasilkan, walaupun sekarang mungkin PHK dan lain sebagainya, Tuhan akan menolong di dalam jalan yang lain supaya kehidupan kita berhasil dan kita tidak merasa kelaparan, tidak merasa kekurangan. Yang ketiga, bahwa Tuhan akan mencukupi di dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang dikatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buri-buri itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Puji Tuhan, saudara. Ini firman Tuhan. Pada waktu itu Israel akan mengalami suatu kekeringan. Banyak orang yang kelaparan, kurang makan, kesengsaraan melanda karena hujan tidak turun. Disitulah Nabi Elia dengan Tuhan, di firman Tuhan, pergilah kamu ke Sarepta. Di sana akan menemui seorang janda di Sarepta. Akhirnya Elia bertemu dengan janda itu, dan Elia minta minum, dikasih minum. Akhirnya Elia minta roti. Janda itu berkata, tidak punya roti, tidak punya, hanya punya tepung sedikit dan minyak sedikit. Ini pun setelah aku masak untuk makan anakku dan aku besok akan mati. Dan ini terus terang kepada Nabi Elia, ini yang aku punya, ini aku masak dan aku makan bersama dengan anakku. Setelah makan aku mati. Saya membayangkan bagaimana keadaan pada waktu itu. Kelaparan, mungkin kekurangan pakaian, kelaparan dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan, janda ini mendengar firman Tuhan melalui Nabi Elia. Janganlah takut, saudara. Janganlah takut. Buatkanlah aku dulu roti bundar yang kecil saja. Setelah masak, setelah selesai, berikanlah aku dahulu. Saudara, ini satu gambaran bahwa kita janda Sarepta ini, bahwa dia dengan iman, iya atau tidak. Mungkin janda Sarepta, daripada aku tidak mengasihi yang besok mati, lebih baik aku mengasihi. Saudara, adalah di situ bahwa firman yang dimaksudkan bahwa supaya mengutamakan perintah Tuhan,
aku sedikit. Roti bundar kecil, berikanlah aku dulu. Setelah itu buat untuk kamu dan anak. Ini adalah suatu pemikiran, harus berpikir cerdas, harus berpikir beriman pada Tuhan, apakah benar, cerdas, dan lain sebagainya. Dan akhirnya janda Sarpat ini membuat roti bundar kecil. Setelah masak selesai, dikasihkan kepada Nabi Elia. Dan apa yang terjadi, saudara? Minyak dan gandum itu tidak habis dimasak sampai musim hujan datang, sampai panen. Karena janda Sarpat mendengarkan firman Tuhan, buatlah roti kecil aku dulu. Tuhan tidak pernah meminta yang banyak. Tuhan hanya meminta yang seberapa, yang tidak banyak. Tapi belajar melakukan apa yang perintahkan oleh Tuhan. Tidak banyak. Roti bundar kecil, tetapi menghasilkan Tuhan mengasihi yang hebat. Tidak kekurangan selama musim kemarau. Dan setelah panen gandum baru, minyak dan gandum itu habis. Jadi di sini ada 3. Tuhan mengasihi kita supaya kita berpengetahuan yang benar, supaya kita bisa membedakan mana yang hitam, mana yang putih, mana yang merah. Jadi berpengetahuan. Yang kedua, supaya kehidupan kita itu berhasil. Mungkin masa sekarang adalah banyak peristiwa, tapi bagaimana aku berhasil? Di dalam pekerjaanku berhasil, di dalam sekolahku berhasil. Jadi keberhasilan itu karena apa? Karena merenungkan firman Tuhan. Ambil firman Tuhan, direnung-renungkan, menjadi suatu keberhasilan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan memberkati kita juga karena firman. Buatlah aku roti bundar yang kecil, itu firman Tuhan. Bagaimana menguji janda Sarpat? Mungkin kalau kita punya uang sedikit, aku minta uangnya, aku butuh uang. Mungkin bilang aku nggak punya uang. Tetapi janda Sarpat, aku akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Buat roti kecil, tak kasihkan. Akhirnya berkat ada yang dari Tuhan. Kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ke 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dunia ini yang membuat Tuhan, manusia yang membuat Tuhan, seisi dunia yang membuat Tuhan. Jadi segala sesuatu itu asalnya dari Tuhan. Kalau ayat berkata, aku keluar di dalam dunia dengan telanjang, aku pulang pun dengan telanjang. Sebab semuanya itu adalah Tuhan. Kalau kita dekat kepada Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, Tuhan akan mengerti
di dalam kehidupan kita. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya, hidup untuk memuliakan Tuhan. Cara berpikir kita memuliakan Tuhan, di dalam tingkah laku kita memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, memuji Tuhan. Dimanapun kami berada, sebab semuanya kita diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Semuanya itu milik Tuhan. Kalau kita dekat kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini bersyukur kepadamu, Engkau yang telah memimpin kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Berkatilah kami semuanya yang mendengarkan firman ini. Kami mengakhiri pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.